Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jannatihi usul awliya wa syahadil awafir wa malaikatil muqarrabin wa sunnatul zaman wa amin hada wa sallallahu fi dairati bani nasrat wa anhum thumma hadrati abina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa silsilatina wa dzurriyyatina sunnatul minhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim wa'akrimhum wa'asihim wa'afihim wa'afihim mustaqim wa masyayikhina usul syahid sesuatu aswaq madasari mana syahid semadi kami mana syahid sanjam syahid 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 kita wa syahid sesuatu kita syahid wa syahid sesuatu syahid terapi yang kita kata syahid sesuatu yang mas wa nusallu ala badal kitab syahid bin sawab jazair masyayikh masyayikh muntaha wa ahli silsilati wa dzurriyyati radhiyallahu anhum wa nafa'ana bihim wa bi'alihim بركاتهم وأسرارهم ومنارهم وعظيم الملك وطول حاجاتنا وحاجاتكم من حمد الدنيا والآخرة وجمع أهل المهدد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Malik fi kitabih wa nafa'allahu bihi wa ja'alna fi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal iki kula ngaose singen 23 November 2008 iki pas teng malam. Bismillahirrahmanirrahim. 2008 berarti ngaos ini kita begini. Untung mriki niki, untung mriki. Sin soal kaifa iku hale kaya apa? Al-itiqadu bi mukhalafati dzatihi lil hawadits. Kaifa iku hale kaya apa al-itiqadu utawi keyakinan bi mukhalafati dzatihi. Kelawan mulayani zate Allah lil hawadisi marang piro-piro makhluke, marang piro-piro perkara kang anyar, berarti makhluk. Jim jawab huwa utawi al-i'tiqadu bi mukhalafati dzatihi lil hawadis iku anna takida yen dene kotake sapa kita anna dzatal lillahi ing sak temene zate Allah subhanahu wa ta'ala suci sinten Gusti Allah wa ta'ala lan maha luhur sinten Gusti Allah iku laku syabihu ora nyerupani zate Allah. Ora nyerupani apa zate Allah, ora nyerupani syai'an ing sebiji-biji. Ora nyerupani minal makhlukati setengah saking pira-pira makhluk biwajhin kelawan dalan sebiji. Minal wujuhi saking pira-pira dalan, saking pira-pira bentuk. Fakuluma mangko utawi saben-saben perkara tarahu kang ningali sapa sirahu ing ma au yahturu utawa krentek dibalika kelawan atino sira dibalika kelawan angen-angen sira fallahu mongko utawi Gusti Allah iku laisa ora ana sinten Gusti Allah ora ana iku kadzalika kaya mengkono pengangen-angen. Ini kula wingi kelanjutan keterangan kula wingi nek orang Jawa dulu niku ngarani Gustine niku zat tanpinoyo apa. Allah itu zat yang tidak seperti apa-apa. Nek wong Arab ngomong niku qiyamuhu binafsi mukhalafatul lil hawadits. Nek wong Arab ngomong bahasane Allah niku laisa kamitslihi syai'un. Gusti Allah iki ora kaya apa-apa. Zate itu ora kaya apa. Terus kepriwe? Saya dipikir awal-awal kula nggih, ketika saya mengandalkan akal untuk mendefinisikan Tuhan, itu keberatan akal saya. Gimana bisa saya meyakini sesuatu itu tidak seperti apa-apa? Tapi ternyata kebuntuan akal saya itu justru membuka. Ketika saya membuka hati,
itu sangat diterima oleh hati saya. Pokoknya itulah iman, yakin. Iman itu yakin. Bagaimana kamu meyakini sesuatu yang kita anggap Tuhan itu tidak seperti apapun? Ini kalau pakai akal, keberatan akal kita. Karena akal kita dari kecil, secara manusiawi, secara lahiriah, secara watak, kita sudah diajari kalau sesuatu itu pasti berbentuk. Sementara ketika kita dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa Tuhan kita itu tidak seperti apapun, maka agak keberatan akal kita. Maka disinilah gunanya hati. Disinilah kita diminta untuk iman. Iman itu kadang-kadang yakin terhadap sesuatu yang tidak harus itu berbentuk. Mas enak misalnya ngimani swarga jin. Swarga jin ini aslinya jana nih. Jana tersembunyi. Jana jin. Jana janin tidak terlihat tapi ada. Kita yakin janin itu ada. Tapi enak, masih bisa diindra, masih bisa dideteksi. Bahkan jin itu masih bisa dideteksi. Surga itu masih bisa dideteksi. Tapi mendeteksi keberadaan Allah ini benar-benar butuh iman. Dan iman itu hanya tumbuh dengan pertolongan Allah. Maka kalian suatu saat nanti ketika kalian kok dakwah nang masyarakat, kewajibannya nyampe bukan mendatangkan iman kepada mereka, bukan. Itu sebagaimana penjelasan saya kemarin, kewajiban kita hanya menyampaikan. Nah, hidayah, inayah, taufik, pitulungan, petunjuk, pituduh, pengemongnya Allah, itu hanya Allah. Maka kadang nanti kalian suatu saat nanti jangan kecewa ketika kalian kok kamu menasehati orang-orang yang jauh begitu ya, entah itu tetanggamu, entah itu orang yang baru kamu kenal di sekolah, baru kenal di lingkungan kamu, pekerjaan kalian, itu justru mereka lebih menerima hidayah itu ketimbang anggota keluargamu. Kau jagumu, tapi jangan juga putus. Nah itulah Allah. Allah itu begitu. Beda. Jadi apapun dibalik, apapun pengangen-anganmu tentang bentuk Allah, pasti itu bukan bentuknya Allah. Dan itu sudah wilayah-wilayah di luar akal kita, dan itu di luar wilayah penjangkauan awam. Kita kan ini orang awam. Kecuali bangsa wali, bangsa nabi, itu mengimani Allah dengan zatnya. Bayangkan, iman kelawan zatnya Allah. Maka kalian jangan menelan mentah-mentah kalimah-kalimah hikmah, misalnya semacam Ibnu Arabi, Imam Ibnu Arabi, atau misalnya Syekh Mansur Al-Halaj ketika mengatakan Anal Al-Haq, aku adalah Tuhan. Orang-orang yang sudah bangsa wali itu orang-orang yang sudah dalam tanda kutip kesurupan Tuhan. Dia sudah nggak punya kesadaran. Kalau pendekatannya Ibnu Arabi, dia ada istilah fana. Aku ki langka, singane guru Allah, aku ki selebur. Aku ki langka. Toh anak iki guru wayang tok. Aku anak pike ya sekang Gusti Allah, aku analan iku nafsuku. Jadi umpama kau ndeleng kabeh sifat basariah, sifat kemenungsanku, kowe murni aku, aja nyalahna Allah anggar aku misalnya kesel, aku kok ngantuk. Tapi kau umpama kau ndeleng anak api kayak aku, anak alime aku, anak soleh aku, kowe udu aku. Ku semata-mata Gusti Allah sing aku gur nampani tok. Bahasa nampani ku aku gur takluk, aku gur taslim. Aku sumende sumeleh nang kersane Gusti Allah. Jadi kebaikan yang kita miliki, kita bisa kumpul di sini ngaji. Sekali lagi langkah kita melangkah. Itu semata-mata karena inayah Allah, karena taufik Allah. Itu karena kita sendiri. Kita bisanya nek para kiai singen ya aku ini makhluk sing ringkih apes dino. Aku ora bisa apa. Tapi yang ngedana ala-alane itu ya memang nafsu itu. Itu secara zat. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya ketika kita berbicara mengenai mukhalafatul hawadits, perbedaan Allah, berbicara kita membahas tentang Tuhan itu setidaknya ada 3. Pertama zatnya, kedua sifatnya, ketiga adalah af'alnya, perilaku Tuhan, tingkah laku Tuhan. 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 Tingkah laku Tuhan.
Sin soal. Kaifa i'tiqadu bi mukhalafati dzatihi wa utawi al i'tiqadu bi mukhalafati dzatihi lil habadi itu ana tadayen to nek kate sapa itu anna dzata lillahi ing satemene dzate Allah subhanahu wa ta'ala sing Gusti Allah wa ta'ala lan wa luhur sing Gusti Allah iku la tusabihu ora nyerupani apa dzate Allah ora nyerupani syai'an ing suwiji-wiji minal makhluqati bayane setengah saking pira-pira makhluk biwajhin kelawan siji wajah minal wujuhi saking pira-pira wajah saking pira-pira dalan fakulu mangko utawi saben-saben perkara tarahu kang ningali sapa sira du ing mah au yahturu utawa krentek sapa sira bibalika kelawan angen-angene sira fa Allah mengutawi Gusti Allah iku laisa ora ana sinten Gusti Allah ora ana iku kadzalika kaya mengkono-mengkono apa jenenge penyono angen-angene sira laisa kami li syai'un wa wasamil basir laisa iku ora ana kami tadi kaya kang madani laisa iku laisa ora ana kami tadi kang madani ing zate Allah apa syai'un suwiji-wiji Quran. Sin soal kaifa iku hale kaya apa al-i'tiqadu utawi keyakinan bi anna sifatahu kelawan sak temene sifate kelawan sak temene pira-pira sifate Allah subhanahu hale maksud sinten Gusti Allah wa ta'ala lan wa luhur sinten Gusti Allah iku mukhalifatun nulayani li sifatil hawadisi kelawan pira-pira sifate makhluk utawa perkara kang anyar. Jim jawab wa utawi al-i'tiqadu bi anna sifatahu subhanahu wa ta'ala mukhalifatul li sifatil hawadisi iku anak takida yen to nekotake sapa kita iku anak takida yen to nekotake sapa kita nekotake anna ilmallahi ing sak temene ilmune Allah ta'ala hale maha luhur sinten Gusti Allah iku la yusyabihu ora nyerupani apa ilmu Allah ilmana ing kawruhe kita. Bagaimana cara kita mengimani sifatnya Allah, ciri-cirinya Allah? Contoh misalnya ilmu sifat ini, bahwa Allah itu berbeda dengan pengetahuan Allah dengan pengetahuan kita itu berbeda. Wa anna qudratahu lan ing sak temene kudrohe Allah kersane Allah kersane Allah kuasane Allah wa ana qudratahu lan sak temene kuasane Allah iku la tusyabihu ora nyerupani apa kuasane Allah qudratullah qudratana ing kuasane kita wa anna iradatahu lan sak temene iradahe Allah lan sak temene kersane Allah iku la tusyabihu ora nyerupani apa iradatullah kersane Allah ora nyerupani iradatana ing kersane kita ing karepe kita wa ana hayatahu lan ing sak temene sugenge Gusti Allah iku la tusyabihu ora nyerupani apa sugenge Gusti Allah ora nyerupani hayatana ing uripe kita wa ana sam'ahu lan sak temene sifat ngerumune Gusti Allah iku la tusyabihu ora nyerupani apa ora nyerupani apa sam'ahu pengrumune Allah sam'ana ing pengrumune kita wa anna basarahu dan ing sak temene peningale Gusti Allah iku la tusyabihu ora nyerupani apa peningale Gusti Allah ora nyerupani basarana ing peningale kita wa anna kalamahu lan ing sak temene dawuhe Gusti Allah iku la tusyabihu ora nyerupani apa dawuhe Gusti Allah ora nyerupani kalamana ing pengucape kita sifat-sifat karakteristik orang. Jadi gini loh, saya sudah sampaikan kemarin saya contohnya ketika seseorang kita ini mana sih sing jenenge Rosadi itu mana, apakah itu Rosadi ya secara standar, secara nalar awam itu Rosadi dengan berbagai macam bentuk sifatnya, ciri-ciri dia. Tetapi yang disebut Rosadi, kita sepakat bahwa yang disebut maksud Rosadi itu nang jero awake Rosadi.
Sing diarani roeh rosadi kuwi sing rosadi sejatine rosadi. Hakikate rosadi ku sing nang jero awake. Sing diarani nyawa. Lah permasalahan nyaware rosadi ki nang endi? Nang sirah, nang tangan, nang sikil, nang dada. Enggak ada yang tahu. Maka ketika rosadi kemudian meninggal, yang tertinggal kita yakini sebagai jasadnya rosadi atau casingnya rosadi. Rosadinya kemana? Kembali ke alam barzah, melanjutkan perjalanan. Itulah hakikatnya rosadi yang kembali ke alam barzah, yang kembali kepada Tuhannya. Tetapi walaupun rosadi bersemayam di fisiknya dia, di casing ini, kita punya ciri-ciri rosadi, kita punya sifat-sifatnya rosadi. Misalnya anggar ngomong cedal, misalnya anggar ngomong misalnya goleknya santri sing ciri-cirinya orang langsung rosadi dengan sifat-sifatnya. Goleknya sing rambutnya kayak Naruto misalnya kan, rambutnya kayak Naruto. Yang si cetok rosadi. Ciri-ciri rosadi bisa nyetir mobil, nyetirnya mundur baik. Ciri-cirinya bar suku mesti junub misalnya kan. Dengan ciri-ciri yang melekat pada rosadi, kita bisa mendefinisikan rosadi. Yang membedakan rosadi dengan teman-teman yang lainnya. Begitu juga dengan Allah. Dengan kita memahami hakikat Allah itu kesulitan. Mau memahami hakikat rosadi saja tidak bisa. Apakah rosadi sekarang sedang bangun di tangan kanan, tangan kiri, telinga? Tidak bisa. Apalagi Allah, rosadi saja sudah menyimpan rahasia yang luar biasa tentang perwujudan. Itu karyanya Tuhan, apalagi yang buat gitu. Itu karyanya Tuhan, apalagi yang buat. Maka kita mendekati Allah dengan ciri-cirinya. Ya seperti kita contoh kiaskan tadi rosadi. Nah termasuk afalnya, termasuk sifatnya. Ketika Allah itu memahami Allah dengan ilmu kita beda. Cara memahami Allah, cara pengetahuan Allah dengan pengetahuan kita itu beda. Seperti saya sampaikan kemarin, ketika kita ingin mengetahui, kita harus belajar, kita harus akil. Kalau kita misalnya, misalnya idiot, ya idiot. Ngerti idiot ora kan? Idiot itu bahasa Banyumas apa? Ya idiot. Ora idiot itu bahasanya apa jenenge? Hah? Ora jenenge kuwi apa jenenge ya? Idiot kuwi. Idiot apa sih kan? Intinya wonge kuwi angel apale. Sekali apal gampang ilange. Angel domongi, angel mudenge. Angel domongi angel, sekali angel gampang ilange gitu. Jadi pokoknya angel ya. Itu seperti itu mendola ya omongnya. Allah ketika pengetahuan Allah itu diperoleh tidak dengan cara belajar, tidak menggunakan, dan kita menggunakan otak kita dan akal kita. Sementara Allah itu tidak memiliki otak. Beda caranya dengan kita, beda mekanismenya beda. Maka ketika kita berbicara dengan zatnya Allah, itu sama sekali kita mindset kita tentang makhluk itu harus kita tinggalkan. Wa anna qudratahu la tusyabihu qudratana. Ketika Allah itu karep menentukan, ketika Allah sedang berkehendak, Allah kita kudrah, berkuasa, kuasanya Allah dengan kuasa kita beda. Ketika kita ingin berkuasa, kita harus bertarung di panggung politik. Kita butuh pengakuan. Lah Allah beda kuasanya Allah. Allah nggak butuh pengakuan. Sekali lagi makanya makna la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Dalam beragama Islam itu nggak ada paksaan. Allah itu sebagai Tuhan tidak butuh pengakuan. Gitu ngomongi kamu yang dalam hatinya masih berpikiran bahwa kita harus mendakwahkan Islam dan dia harus Islam. Sejagat ikutu Islam, itu tidak bisa, dan tidak diterima oleh Allah, tidak diakui oleh Allah, tidak diakui oleh Allah. Sejagat ini takluk mukmin kabeh, Allah ya ora tambah kuat. Sejagat ke murtad, termasuk yang di majelis ini, naudzubillah min dzalik. Allah ya tidak pensiun jadi Tuhan.
Allah nggak diakui sebagai Tuhan, tetap dia sebagai Tuhan. Sejagat raya ini ngakui Allah sebagai Tuhan, ya Allah tidak bertambah Tuhannya. Maka suatu saat Sumamah Hamim ya, suatu saat digugah subuh angel misalnya, kalau pengurus, kalau keamanan digugah angel, jawab sekali digugah angel siram banyu malah jawab, Gusti Allah kan ngerti, aku lagi susah. Itu rumangsane kayak rumangsane kalau orang tau ngaji tauhid kayak gini. Aku naksir si Juminten ditolak, ngarep skripsi orang rampung ya. Akhir mutung karo Gustine, mutung karo Gusti Allah. Akhirnya apa? Hamim merasa Allah ini menyakiti hidupnya. Semua keinginannya itu dihalangi oleh kehendak-kehendak Tuhannya. Maka dia melancarkan aksi balasan kepada Tuhannya. Dengan cara apa? Satu, semua perintah Tuhannya diabaikan. Apa larangan Tuhannya? Dia hantam. Ketika ditanya kenapa begitu, salah, dia nggak jadi jodohku, cita-citaku tidak tercapai. Biar Allah tahu rasa, saya dibalas. Ini termasuk orang yang tidak. Makanya orang-orang yang putus asa seperti itu di dalam Quran itu orang-orang yang sebetulnya merusak dirinya sendiri. Ngapa orang sholat kan? Ben Allah kayak kapok orang tak sembah. Dia pikir Allah kalau nggak disembah terus lemes, terus orang sida dari Guskala, terus pensiun jadi Tuhan. Tidak mbak, tidak. Sejagat ini nyembah Allah tidak tambah kuat. Sejagat ini murtad, Allah tidak langsung lemes. Payah buat manusia, susah. Semuanya nggak nyembah saya jadi lemes lobet. Allah tidak seperti itu. Maka jangan kalian kita ini macam-macam dengan Tuhan ini jangan. Perilaku Tuhan ini kita harus paham. Kalau kamu ingin berdamai dengan Tuhan, pahami perilaku Tuhan. Harus sejalan dengan Tuhan. Karena Allah itu otoriter. Senajan ada ruang rembugan itu ada yang disebut dengan kasab itu nanti. Ketika kita bahas masalah takdir kotok kudroh, kotok dengan kodarnya ada. Wilayah negosiasi dengan Tuhan itu ada. Selalu ada. Tetapi pada prinsipnya Tuhan itu otoriter. Qiyamu binafsih itu ada. Nah, kemudian Allah itu mengetahui itu dengan ilmunya, dan ilmunya itu tidak melalui proses belajar dan tidak melalui proses diajari. Dan ada lagi bagaimana perbedaan tadi kuasa. Sekarang kehendak. Kalau kita berkehendak, kamu punya keinginan, pasti kamu butuh usaha. Kita membuatkan. Kita butuh usaha. Sementara kalau Allah dia tidak. Ketika menghendaki cukup apa? Kun faya. Dadi maka dadi. Dan Allah bisa menciptakan segala sesuatu itu tanpa perantara. Selama itu kehendaknya. Proses hamilnya Siti Maryam itu tanpa proses biologis bisa. Menciptakan Ibu Hawa tanpa proses biologis bisa. Nah, beda jadi kehendak Allah dengan kehendak kita kan harus berdarah-darah. Dan hidupnya Allah dengan hidupnya kita beda. Saya sampaikan kemarin, hidupnya Allah itu tidak butuh nyawa. Allah tidak terjebak di dalam ruang dan waktu. Dan hidupnya Allah tidak ditopang oleh instrumen tubuh jawareh. Kita kan enggak. Sumama Kang Rosati urip orang anak sirahe kan lucu, orang mungkin. Nah, jalan di jalan-jalan enggak ada kepalanya atau kepalanya dicangking, itu medeni kan. Allah enggak. Allah hidupnya Allah itu tidak butuh instrumen pendukung seperti udara, tidak butuh nyawa. Ketika Allah hidup itu tidak terjebak pada usia, karena ruang dan waktu itu ciptaan Allah. Allah bebas ruang dan waktu. Maksudnya Allah itu bebas itu dari makna Allah itu tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu, tidak terjebak dengan ruang dan waktu. Nah ini penting kita pahami sebagai sebuah i'tiqad, sebagai sebuah keyakinan. Sebab hari ini banyak orang sing karena dia akidahnya lemah, gampang putus asa dan salah persepsi terhadap Tuhan.
Kadang orang berpikir seperti tadi, dia ingin nyenengke Tuhannya dengan cara apa? Dengan cara beribadah. Dia pikir dia bisa nyogok Tuhannya dengan beribadah. Padahal orang. Sampai yang lebih ngeri lagi, para teroris-teroris itu dia ingin menyenangkan Tuhannya dengan cara apa? Dengan cara mengkafirkan orang Islam. Medeni, Pak. Dia ingin mencari ridho Tuhannya dengan cara membunuh orang lain, bahkan orang itu seagama dengan diri. Ini sama sekali nggak bisa diterima oleh akal manusia saja tidak, apalagi dengan logika-logika ilahiyah. Sin soal, kaifal i'tiqadu bi anna af'alahu subhanahu wa ta'ala mukhalafatul lil af'alil hawadits. Kaifa ikwali kaya al i'tiqadu utawi i'tiqad bi anna af'alahu kelawan sak temene pira-pira penggaweane Gusti Allah. Subhanahu wa ta'ala maksud sinten Gusti Allah taala lan mahluur sinten Gusti Allah iku mukhalifatun nulayani apa af'alullah af'ale Allah penggaweane Allah li af'alil hawadisi nulayani li af'alil hawadisi marang pira-pira af'ale utawa penggaweane makhluk. Bagaimana kita meyakini bahwa perbuatan Allah beda dengan perbuatan makhluknya? Jim jawab huwa utawi al-i'tiqadu bi anna af'alahu subhanahu wa ta'ala mukhalifatun lil af'alil hawadisi. Iku ana takida yen to nekotake sapa kita. Nekotake anal af'alal maula. Ing sak temene pira-pira penggaweane pangeran kita. Subhanahu wa ta'ala suci sinten Gusti Allah wa ta'ala lan maha luhur sinten Gusti Allah. Iku la tusyabihu ora nyerupani apa penggawe ora nyerupani sinten Gusti Allah, ora nyerupani af'ala syai'in ing pira-pira penggaweane siji-siji minal maujudati setengah saking pira-pira perkara kang wujud, perkara kang bentuk. Li anal maula krana sak temene pangeran kita. Krono sak temene bendoro kita. Subhanahu wa ta'ala musuh sinten maula wa ta'ala lan mahulur sinten al maula. Iku yaf'alu agawe sinten Gusti Allah al asya'a ing al asya'a ing pira-pira perkara bila wasitatin kelawan tanpa lantaran wala alatin lan kelawan tanpa alat. Innama amruhu idza arada syai'an. Innama anu mestine perkara amruhu perintah sinten Gusti Allah idza arada nalikane ngarepake sinten Gusti Allah syai'an ing suwiji-wiji ayyakula ing yen to dawuh sinten Gusti Allah dawuh lahu marang syai' kun dadiyo fayakun mongko dadiyo apa syai' wa annahu lan satemene wa annahu lan ing satemene Gusti Allah iku la yaf'alu ora agawe sinten Gusti Allah syai'an ing siji-siji li ikhtiyajihi krana butuhe Gusti Allah ilaihi marang syai' wa annahu lan satemene Gusti Allah iku la yaf'alu ora agawe sinten Gusti Allah syai'an ing siji-siji abatan krana arahe apa jenenge dolanan ai tegese bi ghairi faidatin lawan tanpa manfaat li annahu krana sak temene Gusti Allah subhanahu halimau suci sinten Gusti Allah wa ta'ala lan mahluhu sinten Gusti Allah iku hakimun zat kang maha wicaksana. Bagaimana cara kita mengimani Allah, mengimani tingkah lakunya Allah af'alullah. Yang pertama bahwasanya Allah itu ketika menciptakan sesuatu dengan kita itu menghendaki sesuatu dengan kita itu beda. Ketika kita menghendaki sesuatu kita masih butuh alat, kita masih butuh perantara, kita masih butuh usaha. Sementara Allah ketika menciptakan sesuatu itu tanpa membutuhkan perantara, tanpa membutuhkan alat. Tetapi tetap sekali lagi segala sesuatu itu butuh proses. Kalau Allah menciptakan makhluk tetap ada prosesnya. Tapi apakah tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu ting tiba-tiba ada? Bisa.
Tapi kelaziman itu nanti akan ada, bahwa menciptakan makhluk itu selalu membutuhkan proses. Selalu, walaupun proses itu adalah dengan firman kun fayakun, dia proses. Ketika Allah innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Ketika Allah menciptakan sesuatu, sesungguhnya Allah ketika menciptakan sesuatu itu bukan berarti Allah membutuhkan sesuatu. Maka kita sebagai penganut madhab ahlus sunnah wal jamaah jangan sekali-kali berpikir bahwasanya Allah butuh kita. Jangan. Justru sebaliknya, kita yang sangat membutuhkan Allah. Jangan lantas kamu berpikir sudah menerima. Kamu ini sebetulnya, kita ini kan selalu dihujani dengan hidayah Allah. Hidayah, taufik, inayah, ma'unah. Allah selalu menolong kita. Tetapi karena kita terbungkus oleh hawa nafsu, karena dosa-dosa kita, karena kebodohan-kebodohan kita, maka kekelaman itu, kegelapan itu menyelimuti hidup kita, sehingga cahaya hidayah itu, cahaya ma'unah itu tidak tembus ke dalam hati kita dan tidak kita sambut. Nah, kalian yang ngaji di sini itu adalah orang yang merelakan dirinya untuk membuka hati kalian terhadap hidayah Allah. Maka ketika sinar itu jatuh ke dalam hatimu, jawarih kalian, anggota tubuh kalian mengikutinya dan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang dianggap sebagai sebuah beribadah. Nah, maka ketika kita kok melakukan sebuah kebaikan, jangan terbersit di dalam hati kita sedikit saja bahwa Allah itu butuh kita. Nggak genep-genep umat Islam, jangan. Ben Allah ini ciptanya tidak sia-sia. Aku jadi baik, ben ora sia-sia lah. Jangan. Pokok yang harus kita tanam di dalam hati kita adalah kita butuh Allah. Kita melakukan ini sebagai rasa terima kasih kita karena sudah diberi hidayah, diizinkan kegelapan itu tersibak di dalam hati kita. Nah, selanjutnya bahwa perbuatan Allah ketika Allah menciptakan sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya bermanfaat. Walaupun sesuatu yang kalian anggap itu hal yang tidak bermanfaat, yang anfaidah, nirguna. Contoh misalnya, apa sih gunanya Allah nyiptakna lemut? Apa sih manfaat Allah menciptakan nyamuk? Coba. Apa mbak? Manfaatnya nyamuk itu apa? Loh, nyamuk kan mata rantai kehidupan. Ya, karena ada nyamuk ada cecak, sehingga cecak tidak punah. Loh, permasalahan makanan yang cecak itu nyamuk toh, kan anak tawon, ada baca kegeremetan yang lainnya, ya toh? Ternyata dengan adanya nyamuk memburu darah manusia. Nyamuk yang menghisap darah manusia itu hanya nyamuk sing wadon loh ya kan ya. Ya, makanya anggap nyamuk sing nyokot memburu baik nyamuk wadon. Mesti. Karena makanan nyamuk itu bukan darah, tapi semacam ganggang gitu. Apa ganggang? Ya semacam apa ya? Ganggang. Nah, nyamuk yang menghisap darah itu dia untuk dalam rangka perluan untuk reproduksi. Lah, permasalahan dengan adanya nyamuk yang menyerang diri kalian butuh yang jenenge obatnya. Ada baygon, ada apa jenenge? Apa itu? Sop-sop kan? Hah? Sovel. Ada lagi yang dicerot kayak gue, apa jenenge gue? Semacam-macam. Banyak lah obat nyamuk. Mana sih dicampur karo minuman keras kayak apa sih? Nyamuk, obat nyamuk sing lingkar kayak. Terciptalah obat nyamuk, dengan obat nyamuk terciptalah pabrik, dari pabrik banyaknya buruh, dari buruh perputarlah kehidupan, perputarlah maisha kehidupan. Perkara ada nyamuk, ada orang yang jadi miliarder karenanya. Karena nyamuk bisa anaknya sekolah, kuliah, bahkan anaknya orang yang punya orang yang kerja di pabrik nyamuk itu, dia bisa anaknya mondok dan sebagainya. Terciptalah kehidupan. Gara-gara corona banyak orang sing nganggur digaji karo pemerintah. Gini mboten. Gara-gara corona yang namanya pacaran sepi. Nggih? Mboten mantuk janjian. Diskotik sepi. Gara-gara corona wong dadi ora sembarangan kluyuran.
Betapa bermanfaatnya korong. Tadi tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang sia. Nah makanya di situ disebutkan apa namanya li'annahu subhanahu wa ta'ala hakim. Allah itu bijaksana. Apa saja yang menimpa hidup kita pasti ada manfaatnya, walaupun itu pahit dan perih. Mungkin pasti. Coba sekarang kepedihan, kepedihan hidup kalian yang kalian anggap pedih dalam hidup ini, itu pasti ada manfaatnya, pasti. Angger pikiranmu itu terbuka, kalau hatimu itu penuh dengan hidayah, kepahitan hidupmu itu adalah obat yang suatu saat akan kalian syukuri suatu saat. Kang Rosadi atau kang wong tuane, ya Allah, sumpah saya di rumah bisa merewangi wong tuane nang kebon ya, betapa hidupku bermanfaat. Kenapa saya harus dibuang di pesantren ini? Toh di pesantren aku gelundang-gelundung ora genah. Gini membuatan kadang ya ora jamaah, ngaji ya turu, ya kan? Ngaji lu merem ya. Nang kamar kuwi melek ambe. Internetan ora nonton YouTube. Nah, tapi ternyata gelundang-gelundung Kang Rosadi yang dia anggap tidak bermanfaat, yang merasa dirinya terbuang dari keluarganya, yang harusnya sedang happy-happy dengan temannya balapan, yang nang perapatan, gitaran, ya, mancing, turut kali, pikirnya itu bermanfaat, dan itu nggak ada manfaat dengan dia mengurung diri, mengisolasi diri di pesantren. Ketika dia pulang nanti dia akan mendapatkan banyak hal. Pertama, dia relatif kesucian jiwanya lebih terjaga. Loh iya, itu orang Kang Rosadi masih putri-putri juga begitu. Ini kan ada yang baru datang dari rumah, nggih, sedang masa karantina. Kalau rasakanlah di rumah, senajan di rumah kelihatannya full kegiatan. Ana apa orang ketang nyapu, ya kan, nyuci piring, selangkah rampungnya, tapi ternyata secara ubudiyah itu kurang. Dan keilmuan kalian berkurang jauh intensitas keilmuan dibanding di sini. Yang menurut kalian ini adalah penjara. Kalian terkarantina, turu mangan, ngaji. Tapi justru ini yang suatu saat itu sebenarnya Allah sedang mensucikan diri kalian, minimal kau orang maksiat. Sejanjian orang gak manfaat, kan minimal orang maksiat. Syukur-syukur gawe manfaatnya, ngaji pulang-pulang kamu bisa jadi kiai. Jadi bisa penuntun masyarakat. Jadi bisa membawa cahaya hidayah dari Allah, menjadi lantaran petunjuk bagi masyarakat. Nah itu amanah dari guru untuk jadi tokoh di masyarakat, jadi teladan di masyarakat. Nah itu harus dilatih dari sini. Nah niki mukhalafatul lil hawadits, kalian sifat zat, sifat af'al. Intinya Allah itu beda. Yang muhubi nafsih bijing pertemuan sing akan datang. Mungkin enten manfaatnya. Al-Fatihah. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.